Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Dr. Rusdi Satria Ridwan, dalam kuliah Ilmu Penyakit Umum. Dengan topik kali ini, demam tipoid dan hipertensi. Dalam kuliah ini, akan kita bahas mengenai pengertian, penyebab, gejala, pengobatan, komplikasi, dan pencegahan dari demam tipoid dan hipertensi. Marilah kita mulai membicarakan pertama mengenai demam tipoid atau bahasa Inggrisnya typhoid fever. Tifus atau demam tipoid adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi. Tifus dapat menular dengan cepat, umumnya melalui konsumsi makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi tinja yang mengandung bakteri Salmonella typhi. Demam tipoid dianggap sebagai Index of General Sanitation di setiap negara. Siapakah yang pertama kali menemukan bakteri Salmonella typhi? Pada abad pertengahan, banyak dokter dan ilmuwan mencoba untuk menemukan mikroorganisme penyebab demam tifus. Namun mereka mengalami kesulitan dalam mengisolasi bakterinya. Barulah Karl Joseph Ebert, seorang dokter murid Rudolf Virchow, tahun 1879 menemukan bakteri tifus di kelenjar getah bening perut dan limpa seorang pasien tifus. Bakteri tifus yang disebut Salmonella typhi adalah termasuk famili Enterobacteriaceae. Gram negatif, non-coliform, memiliki flagella untuk bergerak dan memiliki kapsul pelindung. Tidak membentuk spora dan bersifat anaerob fakultatif. Salmonella memiliki 3 antigen utama, yaitu antigen O, antigen H, dan antigen V. Antigen O atau antigen somatik ada pada lapisan luar tubuh bakteri, memiliki struktur kimia liposakarida yang bersifat endotoksin, tahan suhu panas dan alkohol tetapi tidak tahan dengan formaldehid. Antigen H atau antigen flagella ada pada flagella, fimbriae atau villi dari satu kuman. Struktur kimianya suatu protein yang tahan terhadap formaldehid tetapi tidak tahan panas di atas 60 derajat Celcius, asam serta alkohol. Antigen V adalah polimer polisakarida yang bersifat asam yang berada pada kapsul dari bakteri sebagai pelindung bagi bakteri Salmonella terhadap fagositosis. Di luar tubuh manusia, bakteri Salmonella typhi bisa ditemukan dalam air, di mana Salmonella bisa bertahan selama 2-7 hari, tetapi tidak memperbanyak diri. Di dalam air limbah bisa bertahan 35-70 hari. Di dalam es krim dan es bisa bertahan sampai lebih dari 1 bulan. Di dalam makanan, Salmonella memperbanyak diri dengan cepat tanpa merubah rasa makanan tersebut. Untuk bisa menyebabkan timbulnya penyakit, cukup diinfeksi oleh 200 bakteri Salmonella saja. Bakteri akan melakukan invasi sel-sel usus untuk kemudian dengan ditelan oleh fagosit akan masuk ke dalam aliran darah, menyebabkan septikemia. Pasien akan merasakan gejala sakit perut, demam, dan akibat endotoksin dan endotoksin Salmonella akan menyebabkan kerusakan organ-organ tubuh lainnya. Demam tipoid lazim di banyak negara dunia, terutama di negara-negara berkembang di Asia dan Afrika. Menurut WHO, bakteri ini menginfeksi lebih kurang 21,6 juta orang setiap tahunnya, membunuh 200.000 sampai 600.000 orang setiap tahun. 62% terjadi di Asia dan 35% di Afrika. Dalam penyakit tifus ada istilah carrier atau pembawa.
Carrier adalah seorang yang dalam tubuhnya ada kuman Salmonella typhi, tapi dia tidak menunjukkan gejala. Orang ini melepaskan bakteri tifus melalui urin, tinja, dan kadang-kadang ludahnya dan menularkan pada orang-orang di sekitarnya. Kisah Mary Mallon adalah kisah seorang karir tifus yang terkenal pada awal abad ke-20 di New York, Amerika Serikat. Mary Mallon bekerja sebagai asisten domestik atau pembantu pada keluarga-keluarga kaya di New York. Pada tahun 1906 dia menjadi juru masak pada bungalow Charles Henry Warren, seorang bankir kaya di New York. Ketika sebagai juru masak itu dia melayani 8 keluarga yang menginap di Villa Charles Henry Warren. 7 dari mereka mengalami kasus demam tipoid. Jadi selama itu Mary telah menjadi tuan rumah bakteri, mencemari segalanya di sekelilingnya, ancaman yang tidak terlihat bagi lingkungan sekitarnya. Akhirnya diketahui dari pemeriksaan sampel urin, tinja, dan darah Mary, dia adalah pembawa bakteri atau istilahnya carrier yang menyebarkan kuman kepada para tamu di bungalow tersebut. Berdasarkan temuan itu, Mary dipindahkan ke Riverside Hospital, North Brother Island, di mana dia dikarantina dalam sebuah pondok. Selama 2 tahun masa kurungannya, dari 163 sampel tinjanya, 120 positif. Setelah keluar dari karantina, dia menjadi juru masak di Sloan Maternity di Manhattan. Dalam 3 bulan, dia menulari setidaknya 25 orang, diantaranya ada dokter, perawat, dan staf. 2 dari mereka meninggal. Mary Mallon dipaksa sampai 2 kali masuk karantina di North Brother Island selama total dari 26 tahun. Sampai akhirnya meninggal dalam kesepian tanpa teman dalam menekuni agamanya. Dari pemeriksaan postmortem, ternyata bakteri Salmonella menetap di kandung empedu Mary Mallon. Dan dari sinilah dia menularkan kuman tersebut melalui tinjanya, seperti yang terlihat pada animasi berikut ini. Kasus Mary Mallon adalah kasus pertama yang diketahui tentang healthy carrier yang terbukti bertanggung jawab atas penyebaran demam tipoid setidaknya kepada 1.300-an orang, termasuk 5 orang yang tewas. Typhoid Mary dijadikan canda dan lelucon kartun di koran-koran pada waktu itu. Akhirnya Kamus Dunia Medis menjadikannya sebagai suatu tanda pembawa penyakit Typhoid Mary. Masa inkubasi biasanya 10-14 hari, akan tetapi bisa lebih cepat 3 hari atau lebih lama sampai 21 hari, tergantung dosis kuman yang tertelan. Demam tipoid ditandai dengan demam yang lambat tetapi progresif sampai 40 derajat Celcius atau 104 derajat Fahrenheit. Orangnya berkeringat banyak, mengalami gastroenteritis dan diare yang tidak berdarah mula-mula. Lebih jarang lagi timbulnya bintik-bintik roseola. Keluhan penderita biasanya demam turun naik terutama sore dan malam hari atau demam intermiten, disertai dengan sakit kepala, nyeri otot, pegal-pegal seluruh badan, insomnia atau kurang tidur, anoreksia atau tidak mau makan, dan mual dan muntah. Selain itu, keluhan dapat pula disertai gangguan gastrointestinal berupa konstipasi dan meteoriosmus atau diare, nyeri abdomen, dan mulai BAB berdarah. Pada anak, ia dapat terjadi kejang demam. Jika demam tinggi dapat terjadi terus-menerus, disebut demam kontinu, hingga sampai minggu kedua. Sampai di sini dulu bagian pertama demam tipoid.
kita lanjutkan ke bagian kedua. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.